Halo semuanya, halo Sobat Esamo. Kembali lagi dengan aku Naufal Raffi atau akrab dipanggil Raffi di acara Esamo Podcast bersama Solo Bersimfoni. Nah teman-teman, kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu guru dari SMA Negeri 1 Mojolaban. SMA Negeri 1 Mojolaban sendiri adalah Sekolah Pelaksana Adi Pangastuti tahun 2023. Nah, secara yang kita tahu, Sekolah Adi Pangastuti adalah sekolah yang menerapkan hastalaku di dalam sekolahnya. Hastalaku secara simpelnya adalah 8 perilaku yang luhur. Nah, kali ini sudah hadir di depan aku, beliau adalah Ibu Datik Uryaningsih. Halo. Selamat pagi Bu Datik. Pagi. Nah, kali ini kita akan memperbincangkan tentang hal apa sih yang patut diperbincangkan dengan guru inspiratif dari SMA Negeri 1 Mojolaban. Untuk yang pertama-tama, aku ucapkan selamat datang kepada Ibu Datik. Ya, makasih Mas. Dan bagaimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Tapi saya bukan guru inspiratif loh ya. Inspiratif aja kayak Mario Teguh Golden Base. Ya. Ya, masih tetap semangat Bu? Alhamdulillah semangat. Ya, jadi kali ini kita akan membahas tentang kasus-kasus ya sebenarnya bukan kasus-kasus sih Bu, tapi tantangan-tantangan yang ada di masa sekarang yang sedang dihadapi oleh kalangan remaja. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini tuh sebenarnya sudah ada di zaman-zaman sebelumnya. Bahkan di zaman yang akan mendatang pun kasus ini masih sering dibahas. Nah teman-teman, yang aku maksud tadi itu adalah salah satu dari 3 dosa besar pendidikan, yaitu kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual itu sendiri itu termasuk fokus pembicaraan yang lumayan berat untuk diperbincangkan ya Bu ya? Berat. Berat sekali ya Bu ya? Nah, tapi perbincangan ini tuh penting loh teman-teman, karena perbincangan kali ini akan membahas dari 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang saya sebagai murid dan sudut pandang Bu Datik sebagai guru. Nah, saya mau tanya nih Bu, kan aku nih udah di umur sekitar 17 tahun ya Bu ya, udah termasuk apa ya? Bukan usia nikah lo ya? Iya, cuma masa-masa legalnya lah aku lah ya. Aku tuh lagi di masa legal-legalnya, tapi di luar sana tuh banyak remaja-remaja yang malah terkena kasus kekerasan seksual Bu. Padahal tuh usianya tuh masih sebaya saya gitu Bu. Nah, menurut Bu Datik sendiri tuh kekerasan seksual itu apa sih Bu? Ya, ini dari sudut pandang sepengetahuan saya loh ya sebagai guru. Jadi dari pelatihan-pelatihan yang pernah saya dapatkan, kalau namanya kekerasan seksual itu suatu tindakan yang kurang lebih itu bisa merendahkan, terus menyerang tubuh bagian reproduksi dari seseorang sehingga menimbulkan rasa tidak aman. Paling tidak itu yang resiko paling kecil, merasa tidak aman, tidak nyaman gitu kan ya. Nah, nanti resiko terberatnya itu bisa mengalami trauma secara psikis dan fisik gitu. Dan bentuknya itu juga macam-macam, Val. Apa tuh? Suka lebih juga dipanggil Naufal apa Raffi? Raffi. Oh ya, gini Vi. Jadi contohnya gini ya, kalau bentuk yang paling ringan itu kalau misalkan saya catcalling Raffi gitu ya. Raffi, godain saya dong. Lah, itu sudah termasuk namanya kekerasan seksual. Iya. Apalagi kalau sampai merusak bagian reproduksi manusia gitu ya. Jadi ada lagi ya kekerasan seksual itu yang cuma itu lewat digital. Jadi misalkan mengirimkan foto-foto yang tidak senonoh lah kayak gitu itu lah. Seperti itu termasuk kekerasan seksual. Begitu Vi. Ya, baik Bu. Kalau menurut pandangan aku sih ya Bu ya, kekerasan seksual itu kayak tindakan yang ngebuat orang lain itu nggak nyaman juga. Terus tindakan itu tuh dilakukan tanpa seizinnya gitu Bu. Iya betul. Ya, betul ya Bu ya. Iya. Terus kan sekarang tuh kan kasus-kasus kekerasan seksual itu kebanyakan terjadi di kaum
perempuan ya Bu ya, kalangan perempuan. Nah ya tapi ya nggak menutup kemungkinan juga kalau yang laki-laki bisa kena. Tapi kan ya kalau banyak kasus di perempuan tuh rasanya agak gimana gitu ya Bu ya. Nah gini Bu Datik, kan kalau semisal kita memposisikan diri kita sebagai korban itu rasanya gimana Bu? Ya, ini mungkin bisa digarisbawahi ya, Vi. Jadi kalau korban kekerasan seksual itu, kalau yang kelihatan mungkin kebanyakan perempuan, tapi sebenarnya mungkin bisa jadi gini loh. Namanya kekerasan seksual itu kan karena ada ketimpangan relasi kekuasaan gitu kan ya. Bisa juga karena gender. Kalau di Indonesia, terutama Jawa itu kan mengatakan kalau perempuan itu lemah lembut lah kayak Ya, gitu. betul, Mungkin betul. merasa lelaki lebih kuat lah kayak gitu. Itu mungkin yang menyebabkan adanya kekerasan seksual kayaknya itu notabene kebanyakan perempuan. Terus akibatnya itu kalau perempuan kan ada yang sampai bisa misalkan hamil gitu ya, Vi. Kalau laki-laki kan nggak bisa lah. Ya. Terus gini, mungkin ada yang ini kalau laki-laki itu cenderung untuk tidak berani untuk ngomong karena malu kayak gitu kalau misalkan terjadi kekerasan seksual. Terus jadi pertanyaannya Raffi tadi, kalau kita memposisikan sebagai korban seperti apa begitu ya? Yeah. Kalau menurut saya, Bu Dati sendiri sudah pernah mengalami kekerasan seksual ya, pelecehan ya istilahnya. Jadi dulu itu ada kan marak ya, ada namanya begal PD Oh, ya, iya. tahu ya? Tahu, Apa tahu, itu? Bu. Ya kayak begal itu terus itu. Itu. Nah itu tuh rasanya itu shock gitu kan ya. Jadi pertama-tama kalau yang mengalami kekerasan seksual itu bisa lebih dari yang pertama itu mungkin kalau tidak trauma ya pertama shock dulu ya, shock kaget gitu. Yang kedua bisa jadi malu gitu kan ya. Terus yang ketiga ya tadi bisa trauma secara fisik atau psikis. Bahkan mungkin yang lebih beratnya bisa commit suicide ya, bisa bunuh diri lah kayak gitu. Itu kalau misalkan mentalnya itu apa ya istilahnya kan kita rentan apa ya daya lentingnya manusia itu kan beda-beda ya. Ada yang misalkan dibentak sedikit langsung merana gitu, ada yang biasa lah kayak gitu Vi. Ya terus kan kemarin aku tuh sempat baca kasus di berita gitu ya Bu ya. Kebanyakan yang saya baca juga yaitu perempuan itu. Tapi yang maksud aku tuh beda Bu, gini Bu. Kan harusnya tuh kan kayak gitu tuh kan salahnya tuh salah pelakunya tuh harusnya 100% tuh salah pelaku ya Bu ya. Tapi di mention komentar itu malah nggak ada yang ngebahas pelaku Bu. Malah ngebahas kalau pakaiannya tuh harusnya gini. Kalau kamu nggak pakai pakaian kayak gini, mesti nggak bakal terjadi kekerasan seksual. Kalau kamu pakai pakaian ini harusnya gini-gini ya Bu ya. Nah, menurut Bu Datik sendiri, seberapa pengaruhnya sih Bu tentang pakaian sebagai salah satu faktor kekerasan seksual? Maksudnya pakaiannya itu Terbuka gitu ya? Ya. Jadi tidak hanya pikiran saja yang terbuka ya. Ya, menurut saya ini sesuatu yang berbeda ya, Vi. Jadi gini. Mungkin ada pengaruhnya dikit ya. Jadi menurut saya itu yang pertama perlu dirubah ini mindset ya, Bi. Kalau orang itu dasarnya memang netting ya, negative thinking, ya apa-apa memang pikirannya itu negatif melulu gitu kan ya. Jadi menurut saya kalau pakaian itu lebih ke norma saja sih ya. Menurut saya kalau orang berpakaian ya kalau ditempatkan pada tempatnya, misalkan kalau di masjid kan nggak mungkin pakai pakaian terbuka lah seperti itu. Nah, tapi kalau di kekerasan seksual, saya pikir tidak banyak pengaruhnya sih dengan pakaian tertutup atau tidak. Buktinya dulu saya pakai jilbab saja juga ada itu ya, ada pelecehan seksual yang seperti yang tadi saya sebutkan ke kamu gitu. So, menurut saya ini lebih ke tindak pelakunya dan ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi masyarakat ya, Vi. Kalau misalkan ada korban seperti itu, korban kekerasan seksual maksud saya, harusnya kita tidak langsung serta-merta menyalahkan tadi gaya berpakaian gitu kan. Sendiri ya, Bu. Iya, tidak boleh apa itu self judgment ya, betul. Iya, itu. Ya, aku juga setuju sih sama pandangan dari Bu Datik. Soalnya kan menurut aku sendiri ya Bu ya, kalau kita pakai
pakaian vulgar maupun tertutup pun itu nggak menjamin kalau pelakunya tuh melakukan tindakan seksual ya Bu ya. Kekerasan seksual, iya. Ya seperti itu. Jadi ya kalau aku pikir-pikir sih pengaruhnya tuh kecil Bu. Jadi itu teman-teman bisa disimpulkan kalau faktor pakaian itu ya nggak terlalu berpengaruh, tapi ya nggak menutup kemungkinan. Menurut kita loh ya. Ya, menurut kita sih Iya, nggak berpengaruh, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau itu tuh jadi faktor kekerasan seksual ya. Pemicu ya, jadi maksudnya kalau kita berpakaian ya pada tempatnya gitu aja ya Bu ya. Iya. Terus nih Bu, kan tadi kan udah aku bahas itu kebanyakan kan kasus perempuan ya Bu ya. Nah, menurut Bu Datik kok yang jadi sasarannya tuh perempuan terus Bu? Kok malah yang laki-laki tuh malah jarang tuh gimana Bu? Saya tidak bilang laki-laki jarang ya, Vi. Mungkin yang terekspos di masyarakat perempuan. itu kebanyakan perempuan karena akibat yang kelihatan itu ada di perempuan gitu ya, gitu. Terus apalagi tadi pertanyaannya, Vi? Yang itu. Kenapa? Kenapa kalau cewek itu lebih sering kena? Oh gitu, iya. Tadi gini, karena kalau kekerasan seksual itu terjadi bisa jadi karena tadi ketimpangan relasi kuasa lah tadi ya. Kalau misalkan ya pimpinan ke anak buah kayak gitu, bukan berarti kalau pimpinan harus laki-laki, perempuan harus jadi bawahan ya. Tapi maksudnya gini ya, mungkin tadi cenderung kayak gini tadi Pi, yang kita tahu mungkin kebanyakan perempuan tuh karena yang speak up perempuan satu, laki-laki malu gitu tadi, atau yang kedua gini Vi, karena stigmanya masyarakat nganggapnya kalau misalkan nih ya laki-laki ada kekerasan seksual, misalkan kalau perempuan nih ya, perempuan yang disentuh di bagian tubuhnya itu kan bisa, wah kamu itu pelecehan kan gitu kan. Iya. Kalau laki-laki yang disentuh kan Ya malah. oh sih gue koyok gitu kan gitu lah. Mungkin seperti itu Vi, menurut saya. Terus nih Bu ya, sebagaimana yang kita tahu itu kan kalau kasus kekerasan seksual itu kan si korbannya itu butuh waktu untuk mencerna gitu ya Bu ya. Jadi itu korbannya tuh mikir, aku tadi kenapa? Kok aku bisa? Aku kenapa tadi? Kok bisa diginiin tuh kenapa? Moment of blank ya, gitu ya? gitu ngeblank gitu. Jadi tuh korbannya ngeblank. Terus korbannya tuh butuh beberapa waktu untuk mencerna yang apa yang terjadi dengan dirinya gitu kan Bu ya. Terus setelah beberapa waktu itu dia tuh baru mikir kayak, aduh, aku kena kekerasan seksual, aku udah nggak pantas, aku udah nggak ini ya Bu ya. Nah terus cara menangani yang seperti itu gimana Bu? Oke lah, ini nih ya, ini ranahnya sudah berat nih ya. Ini kalau saya ya Vi, yang pertama-tama korban itu, ataupun kalau korban itu mungkin agak sulit ya Vi, saksi bisa jadi ya, saksi itu harus lebih peka. Kalau di lingkungan itu, wah kok temanku biasanya ceria, kok sekarang murung, kenapa gitu ya. Nah yang pertama-tama yang harus dilakukan itu speak up dulu Vi. Jadi harusnya korban kalau dia memang belum bisa untuk menerima dirinya seperti itu, ya moment of ini dulu, release the pain dulu ya, menghilangkan sakit dulu. Setelah itu harus speak up, bercerita kepada orang yang dia percaya. Kalau di lingkungan sekolah mungkin ke teman dekat tidak bisa mengatasi, berarti bisa ke guru, pembimbing atau ke pendidik ya, pembimbing akademik dulu, ke PA atau wali. Setelah wali bisa ke BK, bisa ke Waka Kesiswaan, terus ke kepala sekolah kayak gitu Vi. Nah ini kan ada satu statement ya gitu ya Bu ya, itu menjelaskan kalau kekerasan seksual itu luka yang tidak akan pernah mengering Bu. Jadi itu ya ibaratnya tuh kan hati itu udah dihancurin, kan mesti berkeping-keping ya Bu ya. Wis mantap. Terus kalau disatukan kembali ya emang bisa sih Bu, tapi sulit ya? Ya sulit, masih ada bekas-bekasnya. Nah menurut Bu Datik itu gimana tuh statementnya? Iya, tidak ada lakban hati ya. Iya, oke. Saya yakin itu the scar is remain, betul ya. Kalau jenenge orang yang sudah terkena pelecehan seksual, kekerasan seksual itu pasti merasa dirinya rendah kayak gitu ya. Terus tadi pertanyaannya apa Vi? Nggak nangkep saya malah. Yang statementnya itu menurut Ibu tuh setuju apa enggak?
Kalau luka itu? Tidak, luka kekerasan seksual itu tidak akan pernah mengering. Iya, saya setuju sih kalau itu. Nah, tapi bisa jadi ini ya, meringankannya ya, Vi. Oh iya, bisa. Ya, cara meringankannya itu harus ini dulu ya, membangun percaya diri dulu lagi ya. Itu memang agak sulit ya, Vi. Biar caranya supaya, wah ini kok saya merasa tadi yang kata kamu tadi ya, hina kayak gitu kan ya, kotor kayak gitu ya. Itu menimbulkan self confident lagi. Gimana caranya? Berarti harus mencari lingkungan yang sehat dulu, Vi. Lingkungannya itu harus orang-orang yang positif, mendukung kayak gitu. Peran keluarga dan peran-peran orang terdekat itu sangat kuat, sangat diperlukan untuk si korban. Kalau diperlukan bisa minta pertolongan kepada psikiater gitu ya. Tuh. Terus nih Bu, bicara tentang lingkungan, kita pindah ke area sekolah ya, coba ya. Iya, siap. Jadi kan kalau aku tuh mengamati di sekolah-sekolah itu pasti ada siswa-siswi yang berpacaran gitu ya, Bu. Iya, iya. Bener nggak, Bu? Iya, iya. Nah, kamu punya pacar nggak? Enggak dong, Bu. Iya, Nah, tapi di sekolah itu tuh pacarannya tuh lebih ke mengarah ke hal negatif gitu, Bu. Jadi kayak toxic relationship gitu, Bu. Jadi kan apalagi yang siswa-siswinya itu masih di bawah umur tapi malah pacaran terus di tempat-tempat sepi itu. Nah, terus semisal di akhir hubungan gitu ya, Bu ya. Mau putus gitu kan malah kebanyakan yang kasus seperti ini itu perempuannya itu malah hamil, Bu. Itu tujuannya biar kayak langgeng gitu, Bu. Nah, menurut Bu Datik, apakah ini termasuk kekerasan seksual, Bu? Iya, nah, ini bahaya tadi kata-katamu wes mengerikan itu. Ya, kalau kekerasan seksual itu, walaupun itu concern ya, Vi, maksudnya gini, maksudnya sama-sama mau dan mau gitu loh. Tidak ada paksaan. Itu kalau terjadi pada anak di bawah umur itu tetap namanya kekerasan seksual. Kan di kekerasan seksual itu salah satu indikatornya itu adalah termasuk bujuk rayu. Nah, ini bujuk rayu, di luar bujuk rayu seton ya. Jadi kalau ada bujuk rayu itu termasuk namanya kekerasan seksual. Nah, kalau pelakunya sama-sama anak-anak gimana? Nah, ini kalau pelakunya sama-sama anak-anak, nanti ada, saya pernah baca satu jurnal ya, itu nanti ada bimbingan khusus untuk itu, seperti itu. Nah, yang tadi itu kan yang siswa-siswi tentang berpacaran ya, Bu ya. Tapi ada juga loh, Bu, itu tuh ya semisal siswinya itu biasa aja di sekolah tuh nggak pendiam-pendiam banget, tapi nggak introvert nggak extrovert gitu, jadi ya sedang-sedengan gitu. Terus pakaiannya juga ya yang biasa aja gitu. Nah, tapi di area sekolah itu si siswinya ini masih tetap kena kekerasan seksual gitu, Bu. Menurut pandangan Bu Datik itu gimana, Bu, ini? Ini padahal di area sekolah loh, Bu. Oh, maksudnya penanganannya? Iya, cara penanganannya itu gimana? Ya, kebetulan di bulan Agustus kemarin kan sekolah kita itu ada IHT tentang penanganan kekerasan seksual ya. Kita bersama waktu itu mengundang Yayasan Kakak itu ya. Jadi kita bikin SOP, Vi. Jadi SOP-nya itu kayak gini. Jadi penanganannya kalau anak-anak yang seperti itu, seperti yang saya ungkapkan di depan tadi, harus ada pembelajaran untuk berani speak up. So, anak-anak yang seperti itu dianjurkan untuk bisa melaporkan kepada PA dulu, pembimbing akademik. Kalau pembimbing akademik itu tidak bisa menangani, baru ke BK. Jadi kan tadi saya bilang ya, kekerasan seksual kan ada yang tarafnya ringan sampai yang berat ya. Nah, kalau ke pembimbing akademik tidak mampu, ke BK, BK tidak mampu, ke Wakakur, kalau Wakakur tidak mampu, ke kepala sekolah. Kalau itu sudah ranahnya yang berat, itu nanti bisa minta perlindungan ke ini ya, ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan gitu ya, atau ke LPSK mungkin kayak gitu ya. Nah, kalau ditanya kok berlibat banget kok panjang prosedurnya, sebenarnya tidak panjang, cuman kan yang ditangani di seluruh sekolah kan tidak hanya satu anak ya. Kita itu di Mojolaban kan ada 1064 anak. So tidak mungkin misalkan kepala sekolahnya satu langsung menangani
100 anak gitu kan sulit. Iya. Jadi kalau untuk yang tarafnya bisa diatasi oleh pembimbing akademik yang mungkin lebih kenal dengan anak-anaknya ya, itu silahkan ditangani oleh pembimbing akademik seperti itu, Vi. Ya, aku juga setuju sih Bu, soalnya kan dari zaman ke zaman ya kan, dari berkembangnya teknologi itu tuh harusnya tuh zaman tuh malah harusnya tuh makin berkembang gitu Bu, tapi ini malah gitu, malah gampang terjerumus degradasi moralnya ya. Iya. Betul Bu. Nah kan, oh ya, tambah satu lagi Vi tadi kan penanganan SOP ya. Iya. Nah kalau yang pencegahannya bisa jadi ya tadi yang kamu ungkapkan di awal tadi Vi, bagaimana kalau anak-anak itu menerapkan perilaku luhur yang dipunyai oleh bangsa kita. Salah satunya tadi yang kamu bilang ada hasta laku tadi ya, 8 perilaku, termasuk tadi di hasta laku itu kan ada salah satunya ada kata pangerten tadi ya. Pangerten itu kan bisa dikatakan kalau di bahasa Indonesia itu istilahnya kayak care gitu, peduli, peka. Nah, kita sebagai warga sekolah harus lebih peka dengan lingkungan. Raffi dengan temannya harus lebih peka. Wah, ini kok beda ya? Kok sekarang dia kok jalannya beda? Misalkan kayak gitu. Kok dia sikapnya beda? Itu harus lebih peka. Misalkan ditanyalah, kamu ada apa toh sakjane? Nah, kayak gitu. Misalkan gitu, Vi. Jadi kekerasan seksual itu juga ada kaitannya dengan hasta laku ya Bu ya? Maksudnya apa nih? Yang tadi yang penanganannya ya. Termasuk seperti itu. Nah, terus nih Bu, ini nih kebanyakan yang terkena kekerasan seksual itu malahan yang cewek-cewek pendiam gitu Bu. Apa ya? Iya Bu, malah Bu. Gitu ya. Jadi yang malah kayak yang brutal, yang terbuka gitu malah jarang. Tapi kalau yang yang kayak gitu malah yang pendiam malah terkena kekerasan seksual loh Bu. Menurut Bu Datik, apakah ini benar Bu? Kayak ya, saya nggak tahu benar apa salah ya, tapi mungkin gini, kalau yang pendiam kenapa menjadi korban perilaku kekerasan seksual, karena tadi ada ketimpangan relasi kuasa tadi. Nek sing pendiam kan diapa-apain langsung kuyu gitu kan, lebih gampang dibully ya. Nah, itu mungkin ya. Atau menurut saya kalau misalkan ada yang biasanya ceria kok jadi pendiam, bisa jadi karena akibat dari trauma psikis ya, Vi, gitu. Mental ya Bu ya, kayak gitu ya. Nah, terus nih Bu, kan dari tadi kan kita ngebahas tentang kekerasan seksual di sekolah. Nah, gara-gara ini itu tuh terjadi banyaknya kasus yang marak tentang kekerasan seksual di sekolah gitu tuh kan ngebuat nama sekolahnya yang awalnya tuh oke-oke aja, yang bagus, yang nggak ada apa-apa, tapi gara-gara cuma satu kasus tentang ini, jadi kan ngebuat nama sekolahnya tercoreng gitu ya Bu. Nah, menurut Bu Datik sendiri, gimana sih Bu cara mengurangi kekerasan seksual seksual di sekolah ya Bu? Iya, kalau menghapus nggak bisa ya Vi, mungkin ya, kalau kalau mengurangi bisa lah. Salah satunya tadi silahkan terapkan perilaku yang luhur, satu. Yang kedua, care terhadap sesama gitu ya Vi ya. Dan yang ketiga, belajar untuk mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu gimana? Maksudnya we are not perfect kan. Jadi kalau misalkan ada luka dikit ya sudah diterima. Oke, ya aku pernah mengalami itu dan aku tidak sempurna. Semua orang tidak ada yang sempurna, jadi ya sudah terima aja. Setelah itu speak up. Nah gitu. Nah nih Bu, sekarang kan eranya itu era dimana kayak orang-orang kalau belum dikasih hukuman yang berat yang bikin dia kapok, itu nggak bakal mungkin ya nggak bakal mungkin Bu. Jadi kayak si A ini udah ketangkap sih, udah ini terus kena hukuman. Tangkapnya tadi kekerasan seksual. Terus kena hukumannya ringan, terus dibebasin kan Bu. Karena hukumannya ringan ini, jadi kayak ngulangi lagi Bu. Jadi kan ketagihan ya? Iya, malah kayak gitu. Nah, menurut Bu Datik, apakah ada hukum untuk kekerasan seksual Bu? Ya, saya bukan ahli hukum, tapi saya pernah baca pas waktu dulu pelatihan kekerasan seksual juga pernah dengar. Jadi ada Vi, jadi ada namanya itu Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual, itu di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 ya. Itu kalau nggak salah kekerasan seksual itu bisa dikenai hukuman maksimal 12 tahun penjara dan atau denda 300 juta.
300 juta itu nolnya piro? Banyak ya? Iya. Itu kalau terjadi bukan pada anak di bawah umur. Jadi anak di bawah umur itu yang dianggap di bawah umur itu kalau usia 18 tahun ke bawah. Itu dianggap belum tahu apa yang terbaik bagi dirinya. Jadi kalau misalkan ya, kalau ada seorang yang usianya 26 tahun menghamili perempuan yang 18 tahun, padahal yang misalkan istilahnya yang agresif yang perempuan, tetap nanti yang salah itu adalah yang laki-laki. Kenapa? Karena yang perempuan itu masih di bawah umur. Nah, gitu. Nah, kalau yang di bawah umur hukumannya lebih berat lagi, Vi. 15 tahun penjara. Nah, itu. Nah, tadi kan kita semua udah ngebahas ya Bu ya tentang definisi, terus penanganannya. Nah, menurut Bu Datik sendiri itu, Bu Datik punya nggak pesan-pesan untuk remaja di luar sana biar terhindar dari kekerasan seksual, Bu? Pesannya ya buat teman-teman. Jadi kalau kalian itu hidup di lingkungan yang sudah seperti ini ya, berusaha untuk tidak menjadi orang yang individualis. Kita harus care, harus peka dengan lingkungan gitu ya, harus peka. Betul. Silahkan peka kalau misalkan ada yang berubah dengan orang-orang di sekitarmu, silahkan kamu tanyakan kayak gitu. Dan kita silahkan kembali ke budaya kita, budaya yang adiluhung. Kita harus menjadi orang yang lembah manah, menjadi orang yang ewuh pekewuh kayak gitu ya. Ewuh pekewuh apa, Bi? Ya, pekewuh. Iya, ewuh pekewuh itu berarti orang yang istilahnya itu dengan orang itu pengertian baik gitu ya. Ada perasaannya itu. Gitu ya, Bu? Iya. Nah, ya baik Bu, terima kasih atas pesan-pesannya. Semoga pesan-pesan tersebut bisa untuk diimplementasikan dengan remaja-remaja seusia aku di luar sana ya Bu ya. Siap. Nah, teman-teman, mengingat yang dikatakan Bu Datik tadi, ya, jadi kesimpulannya dari perbincangan kita kali ini tuh, kita berbagi sudut pandang dari pandangan guru dan pandangan murid. Nah, kalau menurut pandangan Bu Datik yang tadi ya seperti itu, kalau menurut saya tuh ya seperti itu. Nah, sebelum aku mengakhiri acara pada hari ini, aku punya pantun nih. Tahu nggak Bu pantunnya, Bu? Apa enggak? 1, 2, 3 kucing berlari. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. See you.